Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bentuk maf'ul ma'ah. Dalam pembahasan terdahulu kita telah mengetahui bahwa salah satu syarat daripada maf'ul ma'ah ini haruslah berbentuk mufrad. Artinya dia itu tidak boleh berupa jumlah. Baik jumlah di sini berupa jumlah ismiyah maupun berupa jumlah fi'liyah. Jadi harus berbentuk mufrad. Namun di antara sebagian dari ulama ada yang menyatakan bahwa bentuk daripada maf'ul ma'ah itu tidak harus berupa mufrad. Ada bentuk-bentuk yang lain selain bentuk mufrad. Dengan ini dapat kita ketahui bahwa maf'ul ma'ah terdapat beberapa bentuk. Bentuk yang pertama ini adalah berbentuk mufrad, artinya tidak berupa jumlah. Dan bentuk ini menurut jumhurul ulama dijadikan sebagai persyaratan untuk menjadikan kalimat isim tersebut sebagai maf'ul ma'ah. Jadi menurut jumhur ulama, maf'ul ma'ah haruslah berbentuk mufrad, tidak boleh berbentuk jumlah ataupun yang lainnya. Manakala tidak berbentuk mufrad, maka tidak dapat dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya seperti lafaz istaiqatu wa tulu'a asyamsi. Istaiqatu, bangun siapa saya, wa tulu asyamsi, beserta terbitnya matahari. Lafaz tulu asyamsi ini kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah karena memang sudah memenuhi syarat. Salah satunya adalah berbentuk mufrad, tidak berupa jumlah. Dan wawu yang mengiringinya ini adalah wawu ma'iyah, yaitu wawu yang mengandung makna ma'ah. Dengan demikian terdapat dua lafaz yang terjadi dalam waktu yang bersamaan, yaitu domer tu, yaitu saya bangun, dan terbitnya matahari. Saya dan terbitnya matahari ini terjadi dalam waktu yang bersamaan. Contoh yang lain, roja'tu minal madrasah wa maji'a abi. Roja'tu, pulang siapa saya, minal madrasah, dari sekolah, wa maji'a abi, bersamaan dengan kedatangan ayahku. Lafaz maji'a ini telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai maf'ul ma'ah, yang salah satunya adalah karena dia telah berbentuk mufrad, tidak berupa jumlah, sehingga lafaz maji'a di sini dinasobkan sebagai maf'ul ma'ah dan waw yang mengiringinya bermakna ma'iyah, yaitu bermakna beserta atau bersamaan. Dalam susunan ini terjadi dua lafaz yang mengalami peristiwa dalam waktu yang bersamaan, yaitu saya yang pulang dari sekolah dan yang kedua adalah kedatangan ayahku. Jadi terjadi pada waktu yang bersama-sama. Ini adalah bentuk yang pertama, yaitu berbentuk mufrad, di mana bentuk ini adalah disepakatin oleh jumhurul ulama dan dijadikan sebagai persyaratan. Kemudian bentuk yang kedua ini adalah berbentuk fi'il mudhari'. Jadi sebagian ulama menasobkan fi'il mudhari' ini yang terletak setelah wawu, dan fi'il mudhari' ini dinasobkan sebagai maf'ul ma'ah dengan ketentuan wawu yang mengiringi fi'il mudhari' ini haruslah bermakna ma'ah. Kemudian makna kalimat secara keseluruhan berada di dalam satu waktu. Fi'il mudhari' yang nantinya dijadikan sebagai maf'ul ma'ah ini manakala terletak setelah amar, atau terletak setelah nahi, atau nafi, atau istifham, atau tamanni,
atau syarat. Ini juga bisa jaza atau juga terletak setelah irad. Jadi sekali lagi, bentuk maf'ul ma'ah yang berupa fi'il mudhari' itu berlaku manakala terletak setelahnya amar, nahi, nafi, istifham, atau tamanni, atau terletak setelah syarat ataupun irad. Kita beri contoh yang pertama, yaitu yang terletak setelah amar. Amar ini bentuknya boleh berupa fi'il amar. Contohnya seperti lafaz idhab. Wa adhaba ilal madrasah. Idhab, hendalah pergi siapa engkau, wa adhaba, bersama dengan perginya saya, ilal madrasah, ke sekolah. Kita perhatikan lafaz adhaba. Lafaz adhaba ini adalah merupakan fi'il mudhari' yang i'rabnya nasab. Nasabnya fi'il mudhari' ini karena sebelumnya terdapat an yang tersimpan. Jadi an yang tersimpan ini menjadi amil daripada lafaz adhaba. Selanjutnya, takwilan daripada an dan adhaba yang merupakan fi'il mudhari' ini hukumnya sama dengan kalimat isim, yaitu berupa masdar, dan takwilan ini kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian wawu yang mengiringinya ini adalah wawu yang bermakna ma'ah atau wawu ma'iyah. Hal ini terjadi karena memang lafaz adhaba terletak setelah amar. Jadi idhab, hendaklah pergi siapa kamu, wa adhaba, beserta perginya saya, ilal madrasah, ke sekolah. Contoh yang lain seperti lafaz kul as-samaka wa ashraba al-qahwata. Qul, hendaklah makan siapa kamu, as-samaka, kepada ikan, wa ashroba, beserta minumnya saya, al-qahwata, kepada kopi. Kita perhatikan lafaz ashroba, yaitu berupa fi'il mudhari' yang i'rabnya nasab, dan yang menasabkan di sini adalah an yang tersimpan, yang mana an ini merupakan amil nasab yang dapat menasabkan kepada fi'il mudhari'. Takwilan daripada an dan ashroba ini kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah, dan wawu yang mengiringinya adalah wawu ma'iyah. Hal ini terjadi karena memang lafaz ashroba yang berupa fi'il mudhari' ini terletak setelah amar, yaitu lafaz kul. Kulis samaka wa ashrobal qahwata, makanlah ikan bersamaan dengan saya minum kopi. Ini adalah contoh yang pertama di mana fi'il mudhari' posisinya sebagai maf'ul ma'ah karena terletak setelah amar. Kemudian yang kedua, ini terletak setelah nahi. Contohnya seperti lafaz wala talbisu al-haqqa bil batili wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, janganlah mencampur adukkan siapa kalian al-haqqa, kepada kebenaran, bil batili, dengan sesuatu yang batil, wa taktumu, beserta menyembunyikan siapa kalian al-haqqa, kepada kebenaran, wa antum ta'lamun, padahal adapun kalian ta'lamuna, ialah mengetahui. Kita perhatikan lafaz taktumu. Lafaz taktumu ini adalah fi'il mudhari' yang i'rabnya nasab. Tanda nasabnya di sini dengan membuang nun, karena fi'il mudhari' ini termasuk dari af'alul khamsah karena bersambung dengan wawu jamak. Di sini fi'il mudhari' nasab, dan yang menasabkan adalah an yang tersimpan atau an mudmarah. An ini menasabkan kepada fi'il mudhari' yang mana takwilan daripada an dan taktumu ini posisinya sebagai maf'ul ma'ah, dan wawu yang mengiringinya sebagai wawu yang mengandung makna ma'ah. Hal ini terjadi karena memang lafaz taktumu terletak setelah nahi, yaitu lafaz yang didahuluin oleh la nahi. Terkait dengan lafaz wa taktumu,
Para ulama berbeda pendapat. Dengan demikian terdapat 3 macam bacaan. Bacaan yang pertama adalah menjadikan lafaz taktumu dan an yang tersimpan ini sebagai maf'ul ma'ah, sehingga wawunya di sini dianggap sebagai wawu ma'iyah. Wa taktumu beserta menyembunyikan siapa kalian al-haqqo kepada kebenaran. Ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, menjadikan wawunya ini sebagai wawu athof. Jadi bukan sebagai wawu ma'iyah. Dengan demikian lafaz taktumu di sini i'rabnya jazm karena athof kepada lafaz talbisu yang dalam hal ini i'rabnya jazm karena dijazmkan oleh la nahi. Jadi karena memang ma'tuf alaihnya jazm, maka athofnya pun juga harus dijazmkan. Dari susunan ini maka maknanya seolah-olah wala talbisul haqqo bil batili wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan sesuatu yang batil, dan jangan pula kalian menyembunyikan kebenaran sementara kalian mengetahuinya. Ini makna yang kedua manakala wawunya dianggap sebagai wawu athof. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahwa wawu yang ada pada lafaz taktumu ini adalah wawu haliyah, sehingga lafaz taktumu ini dijadikan sebagai jumlah haliyah. Dengan demikian kedudukan daripada wa taktumu itu sebagai hal atau keadaan yang menjelaskan sahibul hal yang dalam hal ini berupa wawu jamak. Wala talbisu, janganlah kalian mencampur adukkan al-haqqo kepada kebenaran bil haqqi dengan sesuatu yang batil. Wa taktumu, padahal menyembunyikan siapa kalian al-haqqo kepada kebenaran. Wa antum ta'lamun, wa antum padahal adapun kalian ta'lamuna ialah mengetahuinya. Jadi ini 3 redaksi bacaan terkait dengan lafaz wa taktumu, yaitu yang pertama dijadikan sebagai maf'ul ma'ah, yang kedua dijadikan sebagai athof yang i'rabnya jazm, dan yang ketiga dijadikan sebagai jumlah haliyah. Kemudian yang ketiga ini terletak setelah istifham. Contohnya seperti lafaz alam aku jaroka wa yakuna baini wa bainakum al mawaddah wal ikha. Alam aku jaroka, alam bukankah aku ada siapa saya, jaroka ialah tetanggamu, wa yakuna beserta ada, baini ialah di antara aku, wa bainakum dan di antara kalian, al mawaddatu apa rasa cinta, wal ikhau dan rasa persaudaraan. Bukankah aku ini tetanggamu, beserta ada di antara aku dan di antara kalian itu rasa cinta dan rasa persaudaraan? Kita perhatikan lafaz wayakuna. Wayakuna ini adalah fi'il mudhari yang i'rabnya nasab dan amilnya adalah an yang tersimpan, yang mana takwilan daripada an dan lafaz yakunu ini posisinya sebagai maf'ul ma'ah, dan wawu yang ada ini adalah merupakan wawu ma'iyah. Hal ini terjadi karena memang lafaz wa yakuna itu terletak setelah istifham. Alam aku jaroka, bukankah aku ini adalah tetanggamu? Selanjutnya yang keempat adalah manakala terletak setelah nafi, yaitu kalimat yang mengandung makna peniadaan. Contohnya seperti lafaz la ashrabu al-qahwata wa ta'kula as-samaka. La ashrabu, tidak minum siapa saya, al-qahwata kepada kopi, wa ta'kula bersamaan dengan makannya kamu, as-samaka kepada ikan. Saya tidak minum kopi beserta kamu makan ikan.
kita perhatikan lafaz ta'kula. Di sini lafaz ta'kula adalah merupakan fi'il mudhari yang dinasobkan oleh an yang tersimpan, dan takwilan antara an dan ta'kula ini posisinya dijadikan sebagai maf'ul ma'ah, dan waw yang mengiringinya adalah merupakan waw ma'iyah. Hal ini terjadi karena memang lafaz ta'kula terletak setelahnya nafi. La asyrabul qahwata, aku tidak minum kopi. Kemudian yang selanjutnya adalah manakala terletak setelah tamanni. Contohnya seperti lafaz faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Faqalu, mereka berkata, ya laitana nuraddu, duhai andaikan kami dikembalikan, wala nukadziba, beserta tidak mendustakan siapa kami, bi ayati rabbina, terhadap ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna, dan ada siapa kami, minal mu'minina, ialah termasuk orang-orang yang mukmin. Kita perhatikan lafaz wala nukadziba. Di sini lafaz nukadziba adalah merupakan fi'il mudhari yang i'rabnya nasab, dan amil yang menasobkan adalah an yang tersimpan. Selanjutnya takwilan daripada an dan nukadziba ini posisinya dijadikan sebagai maf'ul ma'ah, dan waw yang mengiringinya dianggap sebagai waw ma'iyah. Hal ini terjadi karena memang lafaz wala nukadziba terletak setelah tamanni. Jadi ya laitana nuraddu, andaikan kami dikembalikan, wala nukadziba bi ayati rabbina, beserta kami tidak mendustakan terhadap ayat-ayat Tuhan kami. Kemudian selanjutnya adalah manakala terletak setelah syarat. Contohnya seperti lafaz in ta'kul as-samaka wa ashraba al-qahwata yafrah akhuna. In ta'kul, jika makan siapa kamu, as-samaka, kepada ikan, wa ashroba, beserta minum siapa saya, al-qahwata, kepada kopi, yafrah, maka senang, bahagia, akhuna, siapa saudara kita. Jika kamu makan ikan beserta saya minum kopi, maka saudara kita pun akan bahagia. Kita perhatikan lafaz wa ashroba. Ashroba ini adalah fi'il mudhari yang nasab oleh an yang tersimpan, kemudian takwilan daripada an dan fi'il mudhari'nya ini kedudukannya dijadikan sebagai maf'ul ma'ah, dan wawnya dianggap sebagai waw ma'iyah. Hal ini terjadi karena lafaz wa ashroba terletak setelah syarat. In ta'kul as-samaka, jika kamu makan ikan. Dan yang selanjutnya adalah manakala terletak setelah airat. Airat di sini adalah merupakan suruhan lembut atau perintah untuk melakukan atau menghindarin sesuatu dalam bentuk sindiran. Jadi bukan perintah secara tegas. Manakala perintah secara tegas itu namanya tahdid. Kalau airat itu adalah perintah secara lemah lembut, yang dalam hal ini berbentuk sindiran. Contohnya seperti lafaz ala tazuruna wa na'nasa bika. Ala tazuruna, andaikan kamu mengunjungin kami, wa na'nasa, beserta terhibur siapa kami, bika, denganmu. Kita perhatikan lafaz wa na'nasa.
Ini juga merupakan fi'il mudhari yang i'rabnya nasab oleh an yang tersimpan, dan takwilan antara an dan fi'il mudhari ini dijadikan kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah, kemudian waw yang mengiringinya ini dijadikan sebagai waw ma'iyah. Hal ini terjadi karena memang lafaz wana nasa terletak setelah i'rab. Kunjungilah kami, maka kami pun akan senang dengan kunjunganmu. Contoh yang lain seperti lafaz lau tata'allamu mujtahidan wa tasira aliman. Lau andaikan tata'allamu belajar siapa kamu, mujtahidan padahal bersungguh-sungguh, watasiro beserta menjadi siapa kamu, aliman ialah orang yang alim. Kita perhatikan lafaz watasiro, ini adalah fi'il mudhari yang i'rabnya nasab oleh an yang tersimpan. Selanjutnya takwilan daripada an dan lafaz tasiro ini kedudukannya dijadikan sebagai maf'ul ma'ah, dan waw yang mengiringinya dianggap sebagai waw ma'iyah. Hal ini terjadi karena memang watasiro ini terletak setelahnya i'rab. Susunan ini mengandung makna belajarlah yang rajin, maka kau akan menjadi orang yang alim. Ini adalah pendapat ulama yang menyatakan bahwa maf'ul ma'ah ada kalanya juga berupa fi'il mudhari yang terletak setelahnya waw yang bermakna ma'ah, di mana makna kalimat secara keseluruhan berada dalam satu waktu atau bermakna bersama-sama. Hal itu terjadi manakala fi'il mudhari terletak pada lafaz-lafaz tertentu. Terkait dengan fi'il mudhari yang terletak setelahnya waw, sebagian ulama nahwu menetapkan bahwa apabila fi'il mudhari terletak setelahnya waw, maka fi'il mudhari ini memiliki 3 keadaan i'rab. Yang pertama, fi'il mudhari itu hukumnya dinasobkan dan dianggap sebagai maf'ul ma'ah, sebagaimana ketentuan yang telah kita jabarkan tadi. Contohnya seperti la taghdab wa tatruka khalidan. La taghdab, janganlah kamu marah, wa tatruka beserta meninggalkan siapa kamu, khalidan kepada Khalid. Kita perhatikan lafaz tatsruka. Ini adalah fi'il mudhari yang terletak setelah waw. Pendapat pertama menyatakan bahwa fi'il mudhari ini hukumnya nasab, dan nasabnya di sini dikarenakan oleh an yang tersimpan, di mana takwilan dari an dan fi'il mudhari ini kedudukannya dijadikan sebagai maf'ul ma'ah, dan waw yang mengiringinya ini merupakan waw ma'iyah. Ini terjadi karena memang fi'il mudhari terletak setelahnya nahi, yaitu kalimat yang mengandung makna larangan. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan hukum daripada fi'il mudhari ini yaitu itba'. Artinya i'rab daripada fi'il mudhari mengikuti kepada kalimat sebelumnya. Manakala kalimat sebelumnya di sini rofa, maka fi'il mudhari itu pun rofa. Begitu juga manakala nasab ataupun jazm, maka fi'il mudhari itu pun dijazmkan atau dinasobkan. Hal itu terjadi karena memang fi'il mudhari itu dianggap sebagai atof, dan waw yang mengiringinya adalah merupakan huruf atof. Atof harus mengikuti maktuf alaihnya. Contohnya seperti lafaz la taghdab khalidan wa tadribhu. La taghdab, janganlah marah siapa kamu, khalidan kepada Khalid, wa tadrib dan memukul siapa kamu, hu kepada Khalid. Lafaz tadrib ini adalah fi'il mudhari yang posisi i'rabnya adalah jazm karena dia mengikuti kepada kalimat sebelumnya yaitu lafaz la taghdab. Di sini lafaz tadrib ini dijadikan sebagai atof.
dan dia harus mengikuti ma'tuf alaihnya yang dalam hal ini i'rabnya adalah jazm karena dimasukin oleh la nahi. Kemudian waw yang mengiringinya ini adalah merupakan waw atof, sehingga mana yang terkandung di dalam wa tadribhu itu adalah wala tadrib. Jadi la taghdab Khalidan wala tadribhu, janganlah kamu marah kepada Khalid dan jangan pula memukulnya. Kemudian keadaan i'rab dari fi'il mudhari yang ketiga adalah fi'il mudhari tersebut di i'rab rafa. Hal ini dikarenakan karena memang waw yang mengiringinya ini dianggap sebagai waw istinaf, yaitu waw permulaan. Contohnya seperti lam tazurni wa ukrimuka. Lam tazurni, tidak mengunjungin siapa kamu, ni kepadaku, wa ukrimu, dan memuliakan siapa aku, ka kepadamu. Di sini lafadz ukrimu adalah fi'il mudhari yang di i'rab rafa karena ini dianggap sebagai permulaan kalam, sementara waw yang mengiringinya adalah waw istinaf. Dengan demikian antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua di sini tidak memiliki hubungan dalam hal i'rab. Jadi kamu tidak mengunjungin aku, wa ukrimuka, dan saya memuliakan kamu. Ini adalah tiga keadaan i'rab dari fi'il mudhari manakala dia terletak setelahnya waw. Selanjutnya bentuk yang ketiga dari maf'ul ma'ah itu adalah bentuknya berupa jumlah. Di antara ulama nahwu mereka ada yang memperbolehkan maf'ul ma'ah berupa jumlah. Contohnya seperti lafadz jaa Khalidun wasyamsu qali'atun. Jaa datang Khalidun, siapa Khalid, wasyamsu beserta adapun matahari, qali'atun ialah terbit. Lafadz asyamsu qali'atun adalah merupakan jumlah dan mereka menjadikan jumlah ismiyah ini sebagai maf'ul ma'ah. Namun dalam hal ini menurut jumhur ulama lafadz asyamsu thali'ah di sini bukanlah merupakan maf'ul ma'ah melainkan berkedudukan sebagai hal. Ulama yang menjadikan lafadz asyamsu thali'atun itu sebagai maf'ul ma'ah memberikan alasan bahwa manakala lafadz asyamsu thali'ah ini dijadikan sebagai hal maka sama sekali tidak menjelaskan atau memperkuat keadaan Khalid sebagai sahibul halnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi daripada keberadaan hal itu adalah sebagai penjelas atau sebagai taukid daripada sahibul halnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Sodrul Afadil. Jadi Sodrul Afadil ini membolehkan maf'ul ma'ah berupa jumlah. Pernyataan daripada Sodrul Afadil ini dibantah oleh jumhurul ulama. Salah satunya adalah Ibnu Hisham. Beliau menyatakan bahwa lafadz asyamsu thali'atun adalah merupakan hal sababi yang tidak menjelaskan langsung keadaan sahibul halnya, di mana kalimat lengkapnya setelah diperkirakan adalah berupa lafadz jaa Khalidun thali'atus syamsi inda maji'ihi, dengan memberikan pengertian bahwa terbitnya matahari merupakan suatu keadaan ketika Khalid itu datang. Ini yang dimaksud dengan jumlah yang berupa hal sababi menurut jumhurul ulama. Kesimpulannya bahwa bentuk maf'ul ma'ah itu ada tiga. Yang pertama berbentuk mufrad, dan ini pendapat dari jumhurul ulama dan menjadikannya sebagai persyaratan dari maf'ul ma'ah, bahwa maf'ul ma'ah haruslah berbentuk mufrad, tidak boleh berbentuk jumlah. Kemudian ada pula yang membolehkan maf'ul ma'ah itu berupa fi'il mudhari, dan yang ketiga ada pula yang membolehkan maf'ul ma'ah itu berupa jumlah. Penjelasan selanjutnya adalah tentang mendahulukan maf'ul ma'ah dari amil
atau sohibnya. Bagaimanakah hukum daripada mendahulukan maf'ul ma'ah dari amil atau mendahulukannya dari sohibnya? Maka menurut jumhur ulama hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan maf'ul ma'ah itu mendahului amilnya. Contohnya seperti lafaz wa tulu'a asyamsi ja'a Khalidun. Wa tulu asyamsi, beserta terbitnya matahari, ja'a datang Khalidun, siapa Khalid. Di mana lafaz wa tulu asyamsi ini merupakan maf'ul ma'ahnya. Hal ini menurut jumhur ulama merupakan susunan kalimat yang salah karena mendahulukan maf'ul ma'ah dari amil dan sohibnya. Begitu juga tidak diperbolehkan mendahulukan maf'ul ma'ah dari sohibnya, seperti lafaz kharaja wa tulu'a asyamsi Khalidun. Kharaja keluar, wa tulu asyamsi beserta terbitnya matahari, Khalidun, siapa Khalid. Susunan ini mendahulukan maf'ul ma'ah dari sohibnya. Hal ini dinyatakan oleh jumhur ulama sebagai susunan yang keliru. Jadi maf'ul ma'ah tidak boleh didahulukan dari amilnya dan tidak boleh didahulukan dari sohibnya. Ini adalah penjelasan tentang bentuk-bentuk daripada maf'ul ma'ah. Berikut dengan hukum dari mendahulukan maf'ul ma'ah dari amilnya ataupun sohibnya. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.